Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan konsep epidemiologi. Di sini pengertian epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, mengandung tiga kata epi yang berarti pada, demos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi pada penduduk atau masyarakat. Definisi epidemiologi menurut para ahli, yang pertama menurut W. Howell, yaitu mengatakan suatu ilmu yang mempelajari timbulnya perjalanan dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Menurut Brian dan Thomas, di sini epidemiologi diartikan sebagai studi tentang penyebaran dan penyebab kejadian penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Menurut Greenwood tahun 1934, epidemiologi yaitu ilmu yang pelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian penyakit yang mengenai kelompok penduduk. Sedangkan menurut Waddell pada tahun 1927, epidemiologi adalah suatu pengetahuan tentang fenomena massa, penyakit infeksi, atau sebagai riwayat alamiah penyakit menular. Menurut Ansur Answar, epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Ruang lingkup epidemiologi, sini ada subjek dan ada objek epidemiologi. Yang pertama, masalah kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, misalnya bedakan dengan ilmu kedokteran klinis. Dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Ruang lingkup epidemiologi di sini meliputi 6E. Yang pertama adalah efikasi, di mana untuk melihat efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi kesehatan, contohnya vaksin. Efektivitas di sini untuk mengetahui efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda. Yang ketiga, efisien, untuk mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, evaluasi, melihat dan memberikan nilai keberhasilan suatu program. Yang E, edukasi, salah satu bentuk intervensi berupa upaya peningkatan pengetahuan kesehatan. Di sini ada macam-macam epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Di sini merupakan yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan tanpa memandang perlu mencari jawaban terhadap faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan tersebut. Sedangkan epidemiologi analitik adalah epidemiologi yang menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi, penyebaran, serta munculnya suatu masalah kesehatan. Yang selanjutnya epidemiologi eksperimen. Di sini studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen atau percobaan kepada kelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Contoh di situ, untuk menguji keampuhan suatu vaksin dapat diambil suatu kelompok anak kemudian diberikan vaksin tersebut. Kegunaan epidemiologi dalam buku Epidemiologi Suatu Pengantar karangan Thomas tahun 2005
Ada 7 poin dan manfaat epidemiologi. Yang pertama untuk mempelajari riwayat penyakit, diagnosa atau diagnosis masyarakat, mengkaji resiko yang ada pada setiap individu karena mereka dapat mempengaruhi kelompok maupun populasi. Yang keempat, mengkaji, mengevaluasi dan penelitian. Kelima, melengkapi gambaran klinis. Keenam, identifikasi sindrom. Dan terakhir, menentukan penyebab dan sumber penyakit. Kegunaan studi epidemiologi menurut Bronson dan Petiti tahun 1998, yaitu yang pertama menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Misalnya ada agent, ada host, dan lingkungan. Sebagai dasar untuk tindakan penyakit, kecelakaan, dan promosi kesehatan. Yang kedua, menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok penduduk, resiko tinggi dari suatu penyakit, sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan. Mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk. Prinsip dari epidemiologi, yang pertama mempelajari sekelompok manusia atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Yang kedua, menunjuk kepada banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia yang dinyatakan dengan frekuensi atau frekuensi rasio atau mutlak. Yang ketiga, menunjukkan kepada banyaknya masalah kesehatan yang diperinci menurut keadaan tertentu, diantaranya keadaan waktu, tempat, orang yang mengalami kesehatan. Yang keempat, merupakan rangkaian kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mengkaji masalah-masalah kesehatan sehingga diperoleh kejelasan dari masalah tersebut. Dasar-dasar epidemiologi. Dalam bidang epidemiologi terdapat sedikit tiga epidemiologi yang saling berkaitan satu sama yang lain. Di situ ada agent, ada host, ada lingkungan. Yang pertama agent yaitu sebagai faktor penyebab, yaitu suatu unsur atau organisme hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Kalau host sebagai tuan rumah atau faktor penjamu, di mana host ini adalah manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah berkembangnya penyakit. Misalkan di situ jenis kelamin, keadaan imunologi, dan tingkah laku ini yang bisa menyebabkan. Lingkungan, yaitu di sini semua faktor luar dari suatu individu dan dapat berupa lingkungan fisik maupun biologis dan sosial. Ini adalah segitiga epidemiologi, ada host, penyebab, ada agent, manusia, ada environment atau lingkungan. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.